Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah program pembelajaran individual yang diampu oleh Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti, MPD. Nah, yang pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Istiqomah. Di sini saya selaku moderator dan ada beberapa anggota saya, Najimah Sundari, Jesya Warahmah, Ahmad Rizky Rolanda, Salsabila Musaratin, Winda Maulida Lestari, dan Tasya Rionia Firda. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini pertama-tama akan menyinggung mengenai pembelajaran individual. Nah, pembelajaran individual itu merupakan suatu strategi untuk mengatur kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa sehingga setiap siswa memperoleh perhatian lebih banyak daripada yang dapat diberikan dalam rangka pengelolaan kegiatan belajar mengajar dalam kelompok siswa yang besar. Sedangkan program pembelajaran individual itu adalah rumusan program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan individu anak yang tergambar dalam profil anak. Next. Ada hasil observasi. Nah, di sini profil sekolah, kami melakukan observasi di Sekolah Dasar Luar Biasa YPLB Banjarmasin. Nomor statistiknya bisa terlihat, nomor induk sekolahnya atau NIS-nya bisa terlihat, NPSN, jumlah gurunya ada di sekolah tersebut ada 15 orang, sedangkan jumlah siswanya 70 siswa. Akreditas sekolah YPLB yakni A. Alamat sekolahnya ada di Jalan Yosodarso, Gang 66, RT 32, Komplek Mantan Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Najimah Sundari. Untuk kurikulum yang diterapkan di SLB, yaitu adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Selanjutnya, nah di sini gambaran kondisi anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas. Anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas itu ada 2 orang. Yang pertama bernama Doni Firansyah yang bertempat tanggal lahir di Banjarmasin 7 September 2007. Kelas 5C anak kedua dari nama ayahnya Husaini, nama ibu Siti Adawiyah, dan ia bertinggal di Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Pendamai nomor 42. Yang pertama akan saya bacakan adalah hambatan Doni Firansyah. Hambatan Doni ini, Doni belum mampu dalam mengenal huruf abjad, Doni belum mampu membaca, dan Doni itu sangat sulit fokus dalam hal pembelajaran. Untuk kemampuan Doni Firansyah sendiri adalah Doni sudah mampu memegang pensil dengan baik. Doni juga mampu menulis tetapi masih meniru. Contohnya seperti kita harus memberikan contoh kalimat dulu baru dia bisa menulis tulisan yang kita contohkan tadi. Lalu dia sudah mampu berkomunikasi dengan baik. Doni juga mampu berhitung 1-10, tetapi masih dengan bantuan. Nah, untuk kebutuhan Doni Firansyah sendiri adalah Doni ini perlu lagi ditingkatkan kemampuan dalam mengenal huruf abjadnya, perlu ditingkatkan kemampuan dalam membaca, dan yang paling penting adalah fokus anak dalam belajar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Rizky Rolanda. Selanjutnya, siswa yang kedua yaitu bernama Ignatius Octavianus Nipasiga, usia 13 tahun, kelas 5C, beralamat di Komplek Pengambunan, Pembangunan 1, nomor 20, Panti Asuhan Bakti Luhur Banjarmasin. Walinya yaitu Suster Margareta Soekarti.
Kemampuan yang dimiliki Ignatius itu anak mampu memahami instruksi satu tahap, anak mampu memegang pensil, anak mampu mengikuti arahan untuk bernyanyi bersama. Nah, kebutuhannya sendiri itu perlu ditingkatkan kemampuan anak dalam mengenal huruf abjad, perlu ditingkatkan kemampuan anak dalam membaca, perlu ditingkatkan kemampuan anak dalam mengenal angka, perlu ditingkatkan kemampuan anak dalam berhitung, menulis, dan dalam berkomunikasi. Perlu ditingkatkan daya ingat anak, setidaknya dalam hal sederhana, serta perlu ditingkatkan fokus anak dalam belajar. Nah, selanjutnya hambatan yang dimiliki oleh Ignatius sendiri yaitu anak belum mampu mengenal huruf abjad, anak belum mampu membaca, anak belum mengenal angka, anak belum mampu berhitung, anak belum mampu menulis, anak belum mampu berkomunikasi, daya ingat anak sangat lemah, serta anak sulit fokus. Nah, setelah kami melakukan observasi ke sekolah dan melakukan wawancara dengan guru yang bersangkutan terkait perbedaan kemampuan dari siswa di kelas, yaitu kemampuan Doni Firlansyah lebih baik daripada Ignatius Octavianus Nipasiga. Dari segi komunikasi, Doni lebih baik daripada Ignatius karena Doni mampu berkomunikasi dengan orang sekitar, sedangkan Ignatius belum mampu berkomunikasi secara baik dengan orang sekitar. Nah, dari segi kemampuan belajar juga Doni lebih baik dari Ignatius, dilihat dari kemampuan berhitung, Doni lebih mampu dari Ignatius. Dari kemampuan menulis juga Doni lebih baik dari Ignatius. Namun, kedua siswa tersebut sama-sama mudah terdistrak atau terganggu dengan hal-hal yang ada di sekitar ketika belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zesya Warahmah. Selanjutnya yaitu ada bentuk pembelajaran individual yang diterapkan di kelas. Yang pertama ada model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model modifikasi tingkah laku. Next. Selanjutnya ada perbedaan penggunaan RPP, RPP terintegrasi, RPPI, dan PPI di kelas. RPP atau rencana program pembelajaran dibuat oleh guru kelas dan ditunjukkan untuk seluruh siswa pada kelas tertentu, di mana artinya RPP merupakan program klasikal. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP diintegrasikan dengan pendidikan karakter, dilakukan dengan cara merevisi RPP yang meliputi revisi tujuan pembelajaran, metode, langkah-langkah pembelajaran, penilaian dalam ajarannya. Sedangkan PPI atau EIP dibuat dan diterapkan hanya pada satu orang siswa atau ABK yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ukti Salsabila Musyaratin. Terima kasih Ukti Zesya Warahmah. Saya akan melanjutkan perbedaan penggunaan RPP, RPP terintegrasi, RPPI, dan PPI di kelas. Sekolah hanya menggunakan RPP biasa, dikarenakan setiap mata pelajaran yang diajarkan tetap akan menggunakan RPP yang telah disiapkan, namun tetap disesuaikan dengan potensi anaknya seperti apa. Guru tidak membuat PPI khusus dan hanya menggunakan PPI yang pernah dibuat oleh mahasiswa magang di sekolah. Nah, akan ditampilkan RPP yang ada di lampiran laporan kami. Bisa dilihat dan dibaca jika kecepatan baca di laporannya. Itulah gunanya adanya laporan.
Cara membuat komponen program pembelajaran individual, yang pertama dari identitas siswa, yang kedua taraf kemampuan siswa saat ini, yang ketiga tujuan jangka panjang untuk siswa, yang keempat tujuan jangka pendek, yang kelima materi, yang keenam alokasi waktu, yang ketujuh media, yang kedelapan proses dan kegiatan pembelajaran, yang kesembilan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winda Maulida Lestari. Baik, terima kasih. Untuk PPT-nya udah di next kah ini? Di sini saya akan membacakan yaitu langkah-langkah merumuskan program pembelajaran individual. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di sekolah YPLB Banjarmasin, bersama guru kelas 5 SD, beliau memaparkan bahwa langkah-langkah membuat PPI antara lain, yang pertama ada menentukan anak yang akan disusun program pembelajarannya secara individu. Kemudian yang kedua, menentukan pembelajaran sesuai dengan taraf anak pada saat ini. Kemudian menentukan tujuan jangka pendek. Kemudian menentukan tujuan jangka panjang. Kemudian menentukan materi yang akan diimplementasikan. Kemudian menentukan alokasi waktu. Kemudian menentukan media pendukung yang konkret agar memudahkan anak memahami materi. Kemudian menentukan proses dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Dan yang terakhir menentukan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan informasi yang didapat, PPI ini dibuat oleh guru selama 1 tahun sekali. Sedangkan tim yang terlibat adalah para guru dan para mahasiswa yang PPL. Karena sebelumnya PPI ini yang membuat adalah mahasiswa PPL. Next. Mungkin dapat ditampilkan juga contoh PPI yang telah kita Nah, ini merupakan bentuk PPI yang ada di sekolah tersebut yang digunakan gurunya di kelas. Dapat dilihat di dalam laporan. Ya, mungkin selengkapnya bisa dilihat langsung di laporannya. Kembali ke PPT-nya. Kemudian di sini saya akan membawakan gambaran pelaksanaan program pembelajaran individual di kelas. Contoh kasus yang terjadi di kelas pada saat proses pembelajaran terjadi yaitu saat belajar IPA, materi tentang benda padat dan cair. Maka guru harus membawa media pembelajaran yang konkret agar anak dapat memahami dari materi dan penjelasan guru. Mengingat siswa yang ada di kelas merupakan siswa tunagrahita, maka guru menjelaskan secara bertahap dan berulang mengenai materi yang dipelajari siswa, mulai dari menjelaskan secara abstrak, lalu menjelaskan menggunakan media seperti kartu bergambar, dan yang terakhir menjelaskan menggunakan media yang konkret. Contohnya benda cair yaitu air, minyak, dan bisa menggunakan benda lain. Kemudian benda padat yaitu batu, lemari, meja, dan benda yang ada di sekitar yang mudah dijumpai. Guru selalu menggunakan media pembelajaran guna mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya Rionia Firda. Baik, saya akan menjelaskan kendala yang dialami dalam persiapan dan pelaksanaan program pembelajaran individual. Nah, dikarenakan guru belum pernah membuat PPI secara mandiri, sehingga belum ada kendala dalam persiapan membuat PPI tersebut. Tetapi guru selalu membantu dan membimbing para mahasiswa yang magang dalam proses pembuatan dan pelaksanaan PPI.
Nah, untuk kendala dalam penerapan program pembelajaran individual, yaitu perlu waktu yang cukup lama agar anak mampu memahami pembelajaran tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada tindak lanjut dan bentuk pelatihan. Untuk mengatasi kendala saat pelaksanaan PPI di kelas, misalnya siswa yang belum memahami pembelajaran, maka guru selalu mengulang-ulang penjelasan kepada siswa agar mampu memahami pelajaran tersebut, serta membawa atau membuat media pembelajaran yang konkret agar anak dengan mudah memahami pembelajaran. Lalu, untuk pelatihan tersebut, guru yang bersangkutan belum pernah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program pembelajaran individual. Guru juga bercerita bahwa beliau juga tidak terlalu menguasai PPI karena pihak sekolah selalu menggunakan RPP baik dalam proses pembelajaran maupun dalam perancangan atau pembuatan RPP. Demikian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaiannya tadi. Berakhir sudah materi kita pada hari ini. Kami harap teman-teman sekalian bisa menonton video presentasi kami sampai akhir, sehingga teman-teman bisa, jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan, serta kritik dan sarannya. Saya mewakili teman-teman saya, minta maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.